Trauma bukan sekadar luka, tapi juga cara seseorang untuk bertahan dari rasa sakit. Banyak cerita yang berhasil menggambarkan kondisi trauma dengan baik dan rasa manusiawi. Yuk kita bahas bagaimana trauma dapat mempengaruhi seseorang lewat cerita-cerita yang ikonik. Trauma adalah respon emosi terhadap sebuah kejadian yang mengerikan. Dalam cerita, kondisi trauma efektif untuk digunakan memicu reaksi empati bagi pembaca atau penontonnya. Kondisi trauma pada karakter seringkali memunculkan beragam momen emosional yang berkesan dalam cerita. Shinji, pilot EVA-01 ini mengalami beberapa kejadian traumatis. Pertama, saat anak-anak, ia menyaksikan kematian ibunya, sosok utama yang memberikan kasih sayang dan kehangatan, karena Gendo adalah seorang psikopat yang dingin. Kedua, setelah kehilangan ibunya, Shinji yang masih rapuh dan berharap kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, justru diabaikan oleh Gendo. Ia seolah dibuang dan ditinggalkan. Dua kejadian tersebut menghasilkan luka emosional. Shinji tumbuh dengan rasa takut ditinggalkan dan cenderung menarik diri. Daripada terluka karena ditinggal, ia memilih untuk tidak menjalin hubungan. Perilaku Shinji adalah salah satu contoh dari dampak trauma mendalam. Avoidance, sebuah gangguan perilaku yang membuat seseorang menghindari hal-hal yang berkaitan dengan trauma yang dialami. Mirip dengan Shinji, Eren harus melihat ibunya mati secara mengenaskan, menjadi benih awal dendam besarnya kepada Titan dan dunia. Namun, salah satu kejadian traumatis yang sering terlewatkan oleh pembacanya adalah ketika ia dipaksa memakan ayahnya sendiri untuk mewarisi kekuatan Attack Titan. Penuh dengan ketakutan, setelah baru saja mengalami syok kehilangan ibunya, Eren ditarik oleh ayahnya yang terlihat panik. Pesan Grisha terasa begitu memberatkan. Balaskan dendam ibunya. Eren dipaksa berubah menjadi Titan dan memakan ayahnya. Bayangkan, di hari yang sama, Eren melihat ibunya dimakan dan dipaksa memakan ayahnya sendiri. Menghasilkan kondisi Eren yang justru terlihat lupa akan kejadian tersebut. Bahkan saat remaja pun, Eren masih menyangka bahwa ayahnya hilang dengan misterius. Ini adalah kondisi gangguan akibat trauma yang dikenal sebagai perubahan negatif kognisi. Menyebabkan orang dengan trauma sulit atau bahkan tidak mengingat kejadian traumatis yang pernah dialami. Subjek terakhir kita adalah karakter legendaris dengan kejadian trauma yang sangat mengerikan. Sama seperti Shinji dan Eren, Guts harus kehilangan figur ibu dan ayah secara tragis. Namun, peristiwa besar yang paling traumatis pada hidup Guts tentu saja adalah The Eclipse. Kejadian di mana ia kehilangan teman-teman seperjuangannya yang saat itu terasa seperti keluarga dekatnya sendiri. Dan Casca, perempuan yang ia cintai, menjadi gila, amnesia, dan terputus dari realita. Sejak Eclipse, Guts hidup dibayangi kegelapan. Ia kehilangan rasa percaya pada siapapun dan menjadikan dendam sebagai satu-satunya alasan untuk bertahan hidup. Guts sering lepas kendali, dikuasai oleh amarahnya yang tidak terbendung. Digambarkan lewat kondisi berserk yang buas dan brutal. Kondisi tersebut adalah dampak reaksi ekstrim pada traumanya. Dalam cerita ini, terlihat membuat Guts seringkali menunjukkan ledakan amarah yang tidak terkendali. Membuatnya beringas, ganas, dan tidak manusiawi dalam pertarungan. Itulah trauma dalam psikologi. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita menghadapinya? Menurutku, 3 subjek kita pada video ini punya jawabannya. Cara yang tidak sehat untuk menghadapi trauma adalah dengan terus mengingat dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk setiap tindakan kita. Ekstrimnya mungkin akan menghasilkan perilaku destruktif seperti yang Eren lakukan ketika memutuskan untuk membinasakan orang-orang di luar paradis. Atau menjadi monster beringas yang selalu memilih kekerasan untuk melampiaskan trauma seperti Guts. Cara sehat yang bisa kita lakukan adalah dengan menerima trauma kita apa adanya. Bahwa kejadian traumatis tidak dapat lagi kita ubah karena berada jauh di masa lalu. Bergeraklah maju dan belajarlah memaafkan diri kita sendiri. Dan mungkin memaafkan kondisi dunia yang sering terasa tidak adil. Karena sebagai manusia, kita tidak akan bisa terhindar dari rasa sakit.